diskusi, monggo sepuasnya kalau diskusi. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan perkenan Allah kita masih dipertemukan di tempat ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, wabil khusus kita diberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Saya selalu di dalam ceramah-ceramah saya menyampaikan nikmat yang satu ini. Karena apa? Saya pernah ngisi pengajian di daerah Tuban, ya. Umur 83 tahun itu bukan waktu yang muda. Tapi seorang ibu yang umur 83 tahun murtad hanya karena tidak ada kepedulian dari umat Islam, ya. Maka marilah kita pejuang-pejuang ini, ya, senantiasa mohon kepada Allah tetap istiqomah dan tetap diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, materi saya pada pagi hari ini tentang kristenisasi. Tapi saya mau memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya bersama suami saya dan kami ketemu karena Arimatea. Ya, duda ketemu janda. Ketemunya karena ketika itu di Solo di Masjid Daman, ya. Suami saya Pak Nadianto itu bersama teman SMA-nya dulu namanya Pak Bambang. Pagi ini nggak datang. Itu sedang menjaring untuk membuat Arimatea di Solo. Kemudian di masjid itu dia mengedarkan kuesioner gitu, ya. Terus saya nulis di situ, saya nulis mu'alaf, kemudian status janda gitu. Rupanya dia tertarik. Akhirnya ya udah, qadarullah, dengan pertolongan Allah kita dipertemukan di proses Ustadz 2 minggu. Kita nikah tanggal 3 Mei. Tanggal 5 Mei Arimatea Solo mengadakan acara. Jadi ketika ada acara Arimatea di Solo, kami sudah suami istri, ya. Dan itu debat yang spektakuler di Solo ketika itu, ya. Kami mengadakan di auditorium UNS, pesertanya bludak, ya. Pembicaranya Bapak Cahyadi, ya. Beliau, Bapak Cahyadi ini yang memprakarsai Kristen Tauhid di Semarang. Kristen tapi Tauhid. Beliau mengatakan dari satu keluarga, ya, sampai ketika tahun 2009 saya terakhir ketemu dia, itu jemaatnya di Semarang sudah 7.500, ya. Karena tesis saya, S2 saya adalah tentang Kristen Tauhid, salah satunya tentang Kristen Tauhid, begitu. Nah, waktu itu dari Muslim masih ada Ustadz Solekan. Sekarang dia terbaring sakit, ya. Dia kristolog sepuh di Solo, begitu. Nah, itu sejarah saya ketemu Arimatea. Jadi saya di Arimatea ini sejak awal bersama suami. Kalau ditanya Arimatea Solo, pengurusnya siapa? Ya kami berdua. Sekretariatnya di mana? Ya di rumah kami berdua. Ya. Karena tidak ada regenerasi. Ketika itu beliau Ustadz Solekan, ketika kami mau mengganti ketua untuk bisa Arimatea bisa berjalan, nampaknya beliau keberatan. Akhirnya kita tidak bisa jalan Arimatea di Solo, begitu. Saya pribadi berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini orang tua saya masih menginjili di Pulau Lombok. Beberapa tahun yang lalu ibu saya salah satu ketua pendirian gereja di Pulau Lombok.
Adik saya sampai detik ini masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan objeknya adalah anak-anak muda Islam. Adik saya yang satu tadinya menginjili di Madura, beberapa tahun ini pulang ke Solo. Ya, dia lebih banyak bergerak di kalangan anak-anak kecil-kecil, anak-anak TK begitu. Saya sendiri masuk Islam Februari 99, ya, bukan karena orang Islam, tapi karena saya mencari sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Jalan menuju ke surga. Gitu. Saya waktu masih Kristen, saya aktivis gereja. Gitu. Jadi saya mencari sebuah kebenaran itu 24 tahun, mulai umur 13 tahun. Saya mencari kebenaran. Dan saya ketemu kebenaran itu ketika umur 37 tahun tadi. Di saat puncak keputusasaan saya. Kristen tidak, Katolik bukan, karena saya sudah tidak pernah ke gereja. Jadi sekolah saya SD SMP di sekolah Katolik, tapi agama saya Kristen Protestan. Hindu juga bukan, karena saya pernah punya teman dekat, ya TTM, teman tapi mesra, bukan teman tapi mesum. Ya, itu orang Hindu, ya. Dan saya tahu Hindu dari dia. Hindu juga enggak. Islam enggak mau menerima. Kenapa? Karena kami hidup di Lombok, di lingkungan umat Islam, tetapi tidak banyak menunjukkan kehidupan Islamnya. Ya. Contoh, ya, kebersihan. Yang kedua, mudah dipecah belah. Keluarga saya itu paling jago mecah belah orang Islam. Jadi rumah kami itu dekat dengan masjid gitu ya. Kalau Jumat ibu saya nongkrong di teras, nungguin bapak-bapak yang berangkat ke masjid. Pak mau ke masjid ya? Iya. Jumatan ya? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Nah kebetulan khotbah di masjid itu bicara tentang kafir. Nanti ibu saya mulai jalan ke belakang rumah, ya, nyari orang-orang laki-laki Islam yang tidak sholat Jumat. Ibu saya bilang, Pak itu lihat khotbah di masjid itu, masjidmu itu loh. Bilang saya kafir. Padahal bapak nggak punya duit, siapa yang bantu? Saya kan puasa coba. Saya ngasih beras kan, saya ngasih kolak kan, ya. Kalau ada apa-apa siapa yang pertama bantu? Tetangga kan, saya kan. Nah, tuh lihat itu di masjid kayak gitu. Nah, ini apa? Iya saya juga nggak suka, makanya saya nggak pergi ke sana. Sudah dapat, ya, ngomporin sini udah dapat. Pulang lagi, nongkrong di teras lagi, nunggu yang pulang Jumatan. Pak, habis Jumatan ya? Iya, itu loh tetangga di belakang itu nggak kesolat. Dia bilang nggak cocok sama khotbah di masjid. Akhirnya berkelailah mereka. Ini modus mereka seperti itu, dan itu salah satu modus kristenisasi sampai detik ini. Bagaimana umat Islam mudah dipecah belah oleh mereka. Kita ini sebetulnya hafal ayat itu, tapi bagaimana mengimplementasikan Quran surat Al-Baqarah ayat 120? Itu pakai kalimat lan, bukan la. Ya, wala tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millatahum, pakai kalimat lan. Yang artinya tidak akan pernah dari dulu sampai kiamat nanti. Namanya Yahudi Nasrani itu nggak senang sama orang iman. Tapi kalau kita bicara ayat ini di masjid, dibilang terlalu keras, radikal. Ya. Karena apa tadi, kalau Ustadz yang sebelum saya, maaf belum tahu namanya Ustadz ya, bilang perang pemikiran, ya inilah perang pemikiran itu. Ketika keberhasilan pluralisme agama, ya, di mana pluralisme agama itu menjadi lahan subur kristenisasi. Ketika kita bicara ayat Al-Quran saja dibilang terlalu keras, dibilang ya itu radikal,
dibilang tidak membuat suasana kondusif. Setelah itu mulai bisik-bisik, jangan dipanggil lagi pembicara itu. Ini tantangan kita. Padahal di situ Allah jelaskan dengan jelas siapa musuh kita. Belum lagi di Quran surat An-Nisa ayat 101. Sesungguhnya kafir itu musuh yang nyata bagimu, musuh yang nyata. Maka kalau ada orang Islam kemudian berasik masuk sama mereka, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau mereka sampai baik ke kita, maaf, kalau sampai ada orang Kristen kok masuk PKS itu perlu dipertanyakan. Loh, saya tanpa tedeng aling-aling, yang PKS mau marah silahkan marah, tapi tahu dong kenapa mereka sampai mau masuk PKS. Kalau tidak ada udang di balik bakwan nggak bakalan mau. Ya. Nah, belum lagi mereka adalah pelaksana amanat agung. Pelaksana loh. Mereka pelaksana. Ayat palsu jadi hujah, ayat palsu jadi bahan dagangan mereka. Matius 28 ayat 19. Belum lagi mereka pakai 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani dimanapun berada harus merajai. Ustadz, di Batu Malang, di I3, saya nggak tahu udah dihapus atau belum ya. Waktu saya kelas 3 SMP, saya masih Kristen, saya setiap tahun ya, saya ke I3 gitu, tulisan di tembok masuk itu 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Maka mereka nggak salah kalau mereka dimanapun berada berusaha menjadi yang pertama. Ya. Mereka berusaha menjadi ya, leader. Karena apa? Dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa kepunyaan Tuhan. Begitu kita sudah membuat suatu fondasi yang sangat hebat sekali. Saat ini era digitalisasi, kita semua sudah bergeser. Kalau saya ceramah di sini, yang mendengarkan hanya beberapa puluh orang saja. Tetapi kalau semua muslim-muslim di sini membuat channel YouTube, ceramah di sana, itu yang mendengarkan bisa ratusan ribu. Sekarang media ini dibanjiri oleh mereka dengan maksud apa? Ini punya tujuan. Tujuannya adalah untuk melemahkan umat Islam. Jenengan bisa tahu tampilnya MKJ, tampilnya Saifuddin Ibrahim itu melemahkan generasi muda. Begitu membaca nabimu punya istri lebih dari satu. Generasi muda yang perempuan itu sudah plek semua, udah waduh males aku. Ini sudah hantaman pertama kali. Setelah itu dia tambahi lagi. Wis kalau gitu kamu gak usah jadi Islam, masuk Kristen. Kamu wanita dijamin dimuliakan. Di sana Kristen hanya kawin 1 kali. Kalau kamu menjadi Islam, dikawin oleh orang Islam, kamu seumur hidup akan hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena suamimu bisa sewaktu-waktu poligami. Ini sudah dipraktekkan oleh mereka, dan banyak ini menjadi pemurtadan yang sangat luar biasa sekali terhadap wanita-wanita muslim. Jadi tolong di sini pemuda-pemuda harus semangat, banjiri informasi media YouTube, lawan mereka dengan counter-counter, dan yang punya ilmu, yang sekolah tinggi agama Islam, pakai ilmu Anda untuk berdakwah melalui media. Jangan putus asa. Semua orang bisa membuat channel, semua orang bisa membuat YouTube, semua orang bisa membuat website, blog dan sebagainya. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini era digitalisasi. Kita semua harus tampil, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa Ustaz subscribernya? Berapa Ustaz?